Dan sak jelek-jeleknya Pak Harto dalam pembangunan, otoriter juga, bulldozer juga, tapi bulldozernya halus, dicarikan tempat, dicarikan ini, satu dua terkena itu biasa, itu ekses. Jadi dalam hal ini maka wajar Pak Harto itu disebut bapak pembangunan dengan segala kekurangannya, ya. Tapi bulldozer ditambah lagi tak piting katanya kan, masya Allah. Semoga kita harapkan ya Rempang yang punya sejarah panjang dengan Gurindam 12-nya, yang pertama dinyatakan di 12 itu apa? Kita harus hidup beragama. Nah itu jelas Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan dasar 45 mengatakan juga begitu. Kemudian bangunlah kesejahteraan. Tamu kita adalah Dr. Abbas Taha, aktivis yang lima zaman. Saya kalau ketemu teman-teman itu merasa so tua, tapi begitu di sebelah beliau jadi bocil lagi. Umurnya 79, masya Allah, luar biasa ya. Bang, kembali kata Mas Mursalin tadi. Ini kan tadi beliau langsung dengan tanpa tebeng aling-aling penjajahan di Rempang ya. Yang kita pahami bukan cuma Rempang, ada Morowali, ada Konawe, ada Wadas, ada banyak tempat yang atas nama investasi rakyat terpinggirkan atau disingkirkan. Jadi ada orang sekarang sudah menjadi semacam common sense yang terjadi bukan investasi, tapi invasi berkedok investasi. Dalam judul podcast kali ini, invasi berkedok investasi, sampai kapan rakyat dizalimi? Baik, saya sapa dulu kayak netizen ya. Terima kasih Dinda Mursalin, ini tokoh muda pendakwah ya, sekarang jurnalis ya. Saya ingat Kusmawan ini kolega saya. Iya, Dr. Kusmawan ya, Profesor. Jadi begini, yang akan saya state pertama adalah masalah Rempang harus stop. Pertanyaannya why, kan begitu? Why? Kenapa? Dari sudut lingkungan, ya. Kalau industri yang sekarang ditangani oleh TW itu dan dengan BUMN yang tidak jelas, itu akan merusak lingkungan karena limbahnya limbah B3. Pertama. Kemudian untuk membangun itu, apakah sudah memenuhi suatu standar yang namakan studi kelayakan yang menyangkut teknis dan non teknis. Kalau uang banyak, karena apa? Dari Cina itu dimanapun orang ngutang dia, karena mereka itu Cina itu rentenir. Rentenir ya? 11 atau 10 negara-negara di Afrika itu sudah terbuka. Ya, tapi ya? Satu ya. Jebakan utang. Nah, untuk itu perlu di stop. Yang kedua, dari aspek bisnis. Selat Melaka itu ada yang diperebutkan sejak zaman dulu kala. Dulu pernah terjadi pertempuran segitiga antara Belanda, Inggris dan Melayu. Nah, Melayu ini adalah Indrapura, Indragiri dari Raja Kecil. Nah, untuk melawan itu berangkatlah Melayu dari Bugis membantu. Dan kerajaan ini menjadi besar dan sampai mengokupai termasuk Langkat dan sebagainya, termasuk kampungnya LBP itu di bawah Sri Indrapura itu. Melayu ya. Nah, zaman itu kalau bisnis perdagangan, mereka punya armada perdagangan di Selat Melaka itu hampir 200-an. Ya. Dan untuk itulah kekayaan mereka itu waktu merdeka Indonesia, mereka menyumbangkan 13 juta gulden, 1000 triliun lebih. 1000 triliun Bang. Oke, itu pertama. Nah, yang kedua, Melayu ini Melayu tak rentak di bumi gitu. Nah, jadi hati-hati menghadapi Melayu ini. Gurindam 14. Nah, jadi untuk itu maka itu tadi dari sudut pembangunan dan lingkungan. Ya. Nah, dari segi politik, sekarang Eropa sedang babak belur NATO-nya menghadapi Rusia. Tetapi mereka berpikir akan menggeser permasalahan tersebut ke Asia Tenggara. Ini pendekatan global dan pertahanan keamanan. Kalau ini bergeser ke sini, maka yang menjadi objek itu, perebutan itu adalah Malaka dan Cina Selatan dan Natuna. Nah, ini waktu saya dulu masih aktif di pemerintah di BUMN mendampingi virus saya di Singapura. Di situ ada waktu itu ada pameran, kita lihat di bawah waktu itu bahwa memang Bintan dan sebagainya itu akan diambil tempat bisnis oleh China Singapura, tetapi dalam konteks industri wisata. Itu satu. Tapi industri itu dalam pendekatan lingkungan. Apa pendekatan lingkungan? Pembangunan investasi. Saya ingat betul Jepang waktu membangun PLTA yang di Riau itu,
di Riau dan Sumbar perbatasan, begitu ada habitat gajah, begitu ada situs yang ini, itu tidak lanjutkan. Kalau digeser harus. Lah ini 16 negara, 16 pemukiman tua yang ratusan tahun mau digusur. Ini gajah saja nggak mau Jepang bantu. Iya. Nah, begitu juga yang terjadi di Saguling dan Cirata. Dilihat pernah waktu Pak SBY di TB Silalahi ya, itu di Bali mau dibangun, tapi di situ ada pura tua di situ, nggak jadi ada pembangunan. Lah ini sekarang ya ndak, anak-anak kita, saudara kita ini dari angkatan kepolisian begitu luar biasanya, tidak tahu saya kok gini bang. Luar biasa apa bang? Luar biasa menyakiti masyarakat. Ini bang, saya cek beberapa dari kejadian. Rezim, ya. Misalnya dari disebut LBP, dia sudah mengeluarkan statement kalau ada satu yang menghalang-halangi investasi akan saya bulldozer. Dan Menko Polhukam mengatakan bahwa ini bukan penggusuran, tapi pengosongan. Jadi sudah ada. Nanti bang, yang ketiga, yang panjang yaitu Bahlil, yang merasa sudah semua langkah-langkah ini sudah benar dan itu dipaparkan juga di DPR. Kita menghendaki atau saya mendengar dari pernyataan dari warga itu, kita menghendaki perunding yang sama setara. Mereka punya juru bicara, kemudian itu bicara. Saya kira kalau misalnya yang sedang tren dan mesti semua rakyat setuju bahwa kalau rakyat mana Rempang itu menunjuk Rocky Gerung misalnya, kemudian ketemu Bahlil kan itu bagus. Berarti nggak seperti Bahlil. Jadi begini kalau kita bicara itu harus apple to apple, ya enggak imbang ya. Jangan apple to orange ya. Dan kemudian yang kedua adalah begini, kita dari segi lingkungan, dari segi pertahanan keamanan, ya sangat berbahaya ini. Apalagi ring belt akan dibangun oleh China yang tidak pernah jadi. Nah sekarang ada yang membuka karpet merah melalui muka-muka investasi. Sama juga ya enggak, memburu Anies bertopeng hukum, kan pernah saya tulis. Masuk di barang. Memburu Anies bertopeng hukum. Semua perangkat, ini saya ulang sedikit, tapi ini udah lewat. Kenapa lewat? Caimin sudah bersama dia. Kalau Caimin diganggu, bangkit Nahdien. Jadi ikut karena Nahdien ini karena mereka tahu bahwa ini akan menang gitu. Waktu AHY tenang-tenang saja gitu. Waktu AHY juga AHY akan menang. Jadi gini, cuma ini takdir. Bang Abbas tadi bilang suruh Caimin ke Rempang selesai urusan gitu. Udah balik lagi kenapa kepada konstitusi itu? Nah sekarang dari sisi kan ada ya, suatu daerah itu punya modal historis, modal sosial, modal politik, dan modal kejuangan. Itu Ali Haji itu pahlawan, Raja Ali Haji. Jadi apalagi gitu ya. Ini maaf saja lah, kakek saya itu orangnya orang di salah satu sekte agama ini, itu tempat dia ngaji itu dijadikan cagar budaya. Tengok saja di Senen ini. Ada 2 bangunan tidak pernah dibongkar. Heritage namanya. Yang mana? Yang mana? Di depan Pegadaian itu. Bangunan arsitektur Cina. Arsitektur Cina dipelihara itu dijaga. Iya enggak? Yang punya Cina apa dijaga, begitu betul Indonesia. Jaga atau nggak berani? Oke. Jadi untuk itu tadi kan dari aspek artinya rasa nasionalisme. Nah, saya lihat LBP ini makin hari makin tipis ini. Ya, tipis kuping. Pokoknya bukan gue yang ngomong. Cinta kasihnya sudah hilang. Jadi opung kita ini ya sudahlah, pulang kampung lah. Baru 74 tuh, baru 74 usia baru 74 Bang. Usianya ya seumur-umur di bawah Bang. Iya, di bawah lah. Jadi seumur-umur Kiflan Zen lah. Mungkin Kiflan Zen lah umurnya. Dan saya tahu dari mudanya dia anak KPP 2 yang pindah ke KPP 1 gitu. Nah, jadi untuk itu ya kita refleksi daripada kondisi yang ada nih. Kita lihat dari sudut pandang ekonomi, sudut pandang pertahanan keamanan, sudut pandang HAM, sudut pandang hukum. Ini sudah cacat hukum itu proyek. Semua ya. Ya, jadi tinggal artinya kalau kita ingin baik-baik, jadi mestinya Pak Jokowi dengan LBP ini termasuk Panglima TNI meninggalkan legasi sebagai negarawan.
Ya enggak, tinggalkanlah soal bahwa setiap kita itu punya rapor merah, itu ada yudisium nanti di perguruan tinggi. Lulus atau tidak. Kalau ada merahnya tinggi, ya dipospon lah atau dihukum kecil lah. Nah, ini ada rasa ketekunan yang luar biasa. Jangan-jangan memang besar dosa. Kalau judulnya investasi, judulnya pertumbuhan ekonomi, kan kita bisa bertanya, investasi itu pertumbuhan ekonomi untuk siapa kalau rakyatnya digusur? Itu jawabannya sederhana aja, saya potong aja lah. Pembangunan kita ini bak kubah masjid. Tahu kubah masjid? Apa itu? Dalam teori kubah. Kubah itu di kecil, lancip di atas kan, besar di bawah. Nah, yang besar bawah ini kita ini yang susah hidup. Nah, yang PP GDP naik ini itu adalah mereka yang hanya sekian persen yang menguasai ekonomi Indonesia ini. Apakah ini harus diteruskan? Nggak boleh. Nah, dulu waktu zaman Pak Harto pernah diminta itu sama gengnya Yusuf Manandi, ya, gengnya Lim Byang Kun, ya, minta hanya sebagian kecil agar diberi kesempatan pribumi. Nggak mau dia. Wah, hebat. Nah, dulu aja Pak Harto begitu kokoh kuat, dia bisa melawan oligarki yang belum sekuat sekarang. Sekarang kuat sekali. Politik dikuasai, ekonomi dikuasai. Apalagi bandar-bandar dikuasai, segala dikuasai. Tapi Jokowi menguasai MK loh. Apa? Jokowi menguasai MK. Jadi kita harapkan ini karena bersemangat. Bersemangatnya apa? Ya, mbok Pak Jokowi, LBP, anak cucu kita di Indonesia. Lain dengan orang Bintang, ya orang Minang, lain dengan orang China. China itu merantau ke seluruh dunia, nggak pulang-pulang pun dia biasa, tapi dia tetap warga negara Cina. Masalah lagi sini Pak. Saya 2 hari yang lalu barusan pulang dari Sumatera Utara. Tadinya Komedian Kuala Namu terpaksa harus mau berkunjung ke kotanya LBP di Samosir. Di Samosir. Ya, sana lagi nama kabupatennya saya lupa, tapi saya terpaksa pulang pokoknya lewat Bandara Internasional Silangit. Itu ada. Oh ya, Silangit. Jadi karena begitu jauhnya dari Medan ke situ, saya ingin mencoba mengetahui kok LBP itu begitu jagoannya, begitu kayak gitu ya. Apa didukung oleh orang-orang di kabupatennya? Gitu. Oh, enggak. Dan saya ke sana, bahkan saya masuk ke auditorium Institut Kristen Katolik ya, ketemu para tokoh-tokoh itu. Mereka mengatakan pemimpin itu harus adil, jangan mendahulukan penindasan sampai seperti itu. Mereka tidak ada yang mendukung. Nah, jadi apa yang menyebutnya hebat dan apa mereka legasinya dijaga gitu. Iya, jadi betul itu bukan rumor itu. Betul bahwa tidak semua mendukung beliau. Cuma beliau ini dia kan kadernya Beni Murdani, kemudian rempetan daripada Ali Murtopo, ya. Nah, jadi kita berharap betul, kita himbau Pak LBP, Pak Jokowi, Panglima, sudahlah. Jadi berikanlah apa yang telah ditetapkan oleh kitab perundang-undangan dan hukum. Pak Jokowi janji kalau ada investasi dibangun, ada masyarakat di sana, itu tidak digusur. Dan sak jelek-jeleknya Pak Harto dalam pembangunan, otoriter juga, bulldozer juga, tapi bulldozer-nya halus, dicarikan tempat, dicarikan ini, 1-2 terkena itu biasa, itu ekses. Jadi dalam hal ini maka wajar Pak Harto itu disebut Bapak Pembangunan dengan segala kekurangannya, ya. Tapi bulldozer ditambah lagi tak piting katanya kan, masya Allah. Semoga kita harapkan ya Rempang yang punya sejarah panjang dengan Gurindam 12-nya yang pertama dinyatakan 12 itu apa? Kita harus hidup beragama. Nah, itu jelas Pancasila ketuhanan yang Maha Esa. Pembukaan dasar 45 mengatakan juga begitu. Kemudian bangunlah kesejahteraan. Bersikaplah adil. Itu loh petuah-petuah dari Gurindam 12 tadi, yang beliau atau pahlawan. Jadi berikanlah mereka tempat, lakukanlah investasi, dan tirulah seperti yang tahun berapa itu saya itu ke Singapura itu melihat pameran bagus ya, Bintan dibangun, pulau apa pula, tapi jelas dan di sana tuh pemukim penduduk itu tidak digusur ya, tidak digusur.